Heran teman-teman, di pertandingan ini langkah pembukaan Sicilian variasi Nadov. Terlihat langkah-langkah sebelumnya dari para Grandmaster Sicilian atau variasi Nadov ini memiliki langkah yang sangat rumit ataupun mematikan lawan raja cukup lumayan lama teman-teman. Tetapi ini berbeda teman-teman. Chelsea Monica Indonesia pastinya melawan Thailand. Buhagarir Melita Sunan dibuat kewalahan dengan langkah yang begitu cepat. Apa langkah briliannya teman-teman? Kita pelajari, siapkan konsentrasi tinggi. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, welcome. Jangan lupa tombol subscribe. Selamat menyaksikan. Di sini Chelsea Monica memegang buah putih dan memulai dengan pion E4. Buhagiar Melita Sunan membalas pion C5. Pembukaan Sicilia. Putih kuda F3, lalu hitam pion D6. Lanjutan langkah rumusan dari putih, pion D4. Ajak pertukaran dan disambut oleh hitam. Setelah putih pukul pion dengan kuda, langkah hitam langsung atraktif pengembangan kuda ke F6 mengancam pion E4. Putih mudah saja melindungi pion tersebut, kuda ke C3. Hitam, pion A6, terjadilah pembukaan Sicilian variasi Nadov. Balasan dari putih, pembukaan pion H3. Bagaimana langkah berikutnya teman-teman? Setelah hitam, langsung aktif pion H5. Di sini Chelsea Monica mengeluarkan gajah ke E3. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Kita sudah memasuki langkah krusial setelah hitam kuda D7, maka putih langkah rumusan gajah ke E2. Hitam menteri C7, lalu putih melakukan rokade sayap raja. Ada langkah yang beda teman-teman dan ini fatal. Lihat, hitam pion B5. Biasanya langkah rumusan dilakukan oleh Sicilia variasi Nadov adalah pion E6, menghambat pergerakan kuda nantinya ke D5. Apa yang diambil rancangan oleh Buhagiar Melita Sunan, pemain asal Thailand ini? Dia menaikkan pion B5. Ini dimanfaatkan teman-teman. Tentu saja putih kuda D5. Hitam melakukan pertukaran kuda dan disambut oleh pion. Berikutnya teman-teman, kuda mengancam pion yang ada di D5. Bagaimana Chelsea Monica membentuk ataupun merubah serangan yang dilakukan oleh hitam sehingga dia mendapatkan keuntungan? Apa langkah penting dari sini teman-teman? Pelajari, karena ini sangat berharga pada saat kalian bermain nanti. Pion C4, mengajak pertukaran pion, dan pion tersebut disambut, lalu benteng ditempatkan ke C1. Kita berandai teman-teman, dengan kondisi seperti ini apabila hitam, kenapa tidak pukul pion dengan kuda secara gratisan? Inilah yang akan terjadi teman-teman. Gajah pukul pion, mengancam kuda pastinya. Bila kuda bergeser ke B6, maka putih akan mendapatkan menteri, karena open dan mencakar menteri. Raja pukul gajah, lalu benteng pukul menteri. 100% putih menang di sini, teman-teman. Kita kembali dengan perandaian yang kedua. Apabila di sini kuda memukul pion yang ada di D5 dengan metode pergerakan yang berbeda ya, setelah gajah pukul pion, bukan kuda yang bergeser, tetapi menteri ke B7 melindungi kuda. Ini langkah berikutnya yang dilakukan oleh putih, teman-teman. Yaps. Memukul kuda, menteri pukul gajah, yang nantinya sangat besar kemungkinan setelah benteng ke C7 dan menteri nanti ditempatkan ke A4 bila memungkinkan. Tetapi bila ada perlawanan dari hitam menempatkan menteri ke A5, maka jelas menteri ke C2. Terjadilah penumpukan nantinya teman-teman, benteng F1 akan bergeser ke C1. Sangat berbahaya. Karena hitam belum melakukan rokade sayap raja teman-teman. Di sini putih juga unggul. Kita kembali ke partai aslinya. Buhagiar tidak memukul pion tetapi menaikkan gajah ke B7, mengancam pion 2 kali. Karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh hitam teman-teman. Yang seperti saya jelaskan tadi, hitam belum melakukan rokade sayap raja dan ini sangat menghambat dan sangat menghalangi. Maka dari itu, dia hanya memilih gajah untuk mengancam posisi pion yang ada di D5.
Putih memukul pion dengan gajah. Lalu hitam. Dengan kondisi seperti ini, terlihat seperti aman teman-teman. Tetapi ada ancaman kepada menteri. Maka menteri bergeser ke D7. Langkah berikutnya putih. Merubah semuanya. Dan ini sangat sulit ditemukan teman-teman. Pemikiran seperti ini sangat sulit ditemukan oleh. Ini langkah yang sangat berharga bagi kita, pecatur-pecatur yang hobi ya. Penempatan gajah ke B3 yang nantinya ditempatkan ke A4. Jelas, hitam tidak banyak pilihan. Menteri harus satu langkah mundur ke D8. Dan selanjutnya Chelsea Monica. Skak, gajah ke A4. Ditutup oleh kuda. Lalu apa langkah berikutnya teman-teman yang dilakukan oleh putih? Kalian bisa post videonya. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah bisa mendapatkan langkah terbaik putih? Yaps, kuda ke E6 mengancam menteri. Ada ancaman skakmat apabila kuda ke C7. Dan di sini menteri tidak punya banyak pilihan. Tetapi Bu Hagiar masih melanjutkannya. Kita berandai apabila menteri ditempatkan ke A5. Ada dua langkah yang dilakukan oleh putih. Benteng ke C7, mengancam gajah dan mengancam kuda. Jelas di sini hitam kalah. Langkah sepele ataupun terlihat tidak berbahaya teman-teman, tetapi ini fatal bagi hitam. Apabila kalian berpikir pion pukul kuda, maka jelas pion pukul pion mengancam kuda 2 kali dan ancaman skakmat nantinya. Apabila gajah pukul kuda harus dipukul dengan menteri. Dan di sini apabila gajah berupaya menolong kuda lalu menteri ke F3, ancaman skakmat di F7. Sekaligus juga mengancam benteng yang ada di A8. Terjepit teman-teman. Itulah pentingnya kenapa kita harus persiapkan rokade, sayap raja ataupun sayap menteri di awal langkah. Di sini hitam mencoba menteri ke A5. Berikutnya Chelsea memukul kuda dengan gajah dan skak. Raja bergeser. Langkah berikutnya putih, penempatan menteri ke B3, mengancam posisi gajah. Di sini hitam menyerah. Kenapa teman-teman? Karena ada ancaman juga teman-teman. Gajah ditempatkan untuk skak di B6. Berandai menteri hanya bisa turun, maka ini yang akan terjadi. Apabila masih menopang juga dengan keadaan seperti ini, sudah hancur porak-poranda teman-teman. Benteng ditempatkan mungkin ke C8. Yes, langsung saja dipukul menterinya dan skak. Benteng harus pukul gajah. Apa langkah yang bisa dilakukan oleh hitam? Dan benteng pukul benteng, jelas raja akan pukul benteng kembali. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin. Posisi skak benteng ke C1, maksa raja berpindah ke B8. Lalu apa? Satu langkah ke depan, hitam tidak bisa diselamatkan kembali. Kalian juga bisa tahu teman-teman, langkah apa yang akan terbaik? Yaps, penempatan gajah karena menteri mengepin posisi raja. Apapun yang dilakukan oleh hitam, rajanya pasti akan tewas. Yaps, satu langkah ke A7. Lalu menteri pukul gajah. Di mana teman-teman kesalahan dari hitam dengan posisi pembukaan Sisilia variasi Nadov? Karena bila kita pelajari, Sisilia variasi Nadov ini adalah permainan yang sangat lumayan lama untuk langkah mematikan raja, teman-teman. Ada langkah taktikal, tapi ini yang dilakukan oleh hitam. Fatal, pion B5. Kalian bisa perhatikan langkah berikutnya oleh putih dan pelajari. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi CS, ucapkan terima kasih kalian. Cukup dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Komentar juga, agar teman-teman juga bisa membaca apa ulasan dari kalian untuk video ini. Akhir kata, saya ucapkan thanks and God bless. Bye-bye.